هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Baitul Arqam, alhamdulillah bahwa pada saat ini kita akan melaksanakan dan sedang melaksanakan kegiatan apa yang disebut dengan Baitul Arqam. Baitul Arqam itu adalah sebuah kegiatan dan ini diambil dari sejarah Rasul. Pada waktu itu Rasul membina masyarakat, membina sahabat-sahabat di sebuah tempat, sebuah rumah yang itu adalah miliknya Arqam bin Abil Arqam, sehingga sekarang dijadikanlah sebuah nama untuk kegiatan pembinaan yang disebut dengan Baitul Arqam. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan karena judulnya adalah tentang pendampingan pemahaman PHIWM. PHIWM itu adalah pedoman hidup Islami. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, karena memang sebagai orang Muhammadiyah memiliki pedoman, dan pedoman itu adalah tentu saja Al-Quran dan Sunnah Rasul yang kemudian diambil dan bisa dipraktikkan dan menjadi sumber hidup untuk kita laksanakan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, di sini pedoman hidup itu ada seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku manusia sehari-hari. Jadi kita melakukan sesuatu tentu harus ada pedomannya. Nah, pedoman kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul, di mana Sunnah Rasul ini adalah Sunnah Rasul makbulah, yaitu yang sesuai, yang diterima. Kita tidak menggunakan hadis yang dhaif, tapi kita menggunakan hadis mutawatir dan kita menggunakan hadis yang sahih. Tentu saja hadis mutawatir tidak terlalu banyak seperti halnya hadis sahih. Nah, kita lihat di sini pedoman hidup lingkupnya adalah PHI warga Muhammadiyah. Di sini ada untuk pribadi. Bagaimana pribadi kita di dalam kehidupan secara pribadi beribadah kepada Allah berdasarkan Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, pedoman ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana hubungan kita antar pribadi, baik di dalam rumah, bagaimana hubungan kita antara suami istri, antara suami istri dan anak. Kemudian bagaimana hubungan antara satu keluarga dengan keluarga lain di dalam sebuah masyarakat. Ini tentu ada pedomannya. Dan di sini akan dijelaskan bagaimana pedoman ketika kita berada di dalam sebuah masyarakat. Kemudian juga ada pedoman-pedoman bagaimana cara mengelola sebuah pendidikan, sebuah amal usaha. Kemudian bagaimana pedoman di dalam berorganisasi. Walaupun kita belum terbiasa dengan organisasi, sebetulnya ini kita sudah mendapatkan penjelasan dari guru kita tentang apa itu organisasi. Dan semua manusia pasti berorganisasi. Nah, kita tahunya organisasi itu ya namanya, oh ini organisasi ini organisasi ini. Padahal semua kegiatan kita harus terorganisir, dan ketika terorganisir maka kita sudah melakukan organisasi. Nah, kegiatan ini terorganisir, berarti kegiatan ini ada organisasinya. Ya. Kalau kita merayakan PHBI, kan itu diorganisir.
berarti itu ada organisasinya, ada aturannya. Apa aturannya? Ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Seperti ini juga ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Itulah yang disebut dengan organisasi. Dan di sini akan dijelaskan nanti bagaimana pedoman cara berorganisasi itu dengan baik dan benar. Tentu tuntunannya sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini menarik. Oleh karena itu, di sini bagaimana sifat dan kriteria PHIWM di sini mengandung hal-hal yang pokok, yaitu prinsip dan penting. Bahwa PHIWM itu bersifat pengayaan, memberi banyak khazanah perkumpulan ini untuk membentuk keluhuran dan kebudayaan rohani dan tindakan. Jadi kenapa PHIWM ini perlu kita pahami dan perlu kita pelajari bersama? Karena dari PHIWM inilah kita akan mendapatkan pedoman-pedoman tadi untuk diri kita sendiri, untuk ke masyarakat, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi sebagai manusia muslim yang sejati yang melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Quran dan Sunnah Rasul. Jadi bukan berdasarkan dongeng, bukan berdasarkan cerita-cerita kuno, bukan berdasarkan khurafat, tapi benar-benar kita mendasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Al-Quran. Yang kedua yang sahih, itu yang harus kita laksanakan.